ketika PBB menjalankan fungsinya sebagai lembaga perserikatan bangsa untuk memuliakan bangsa asli, di sini hilanglah rasa Indonesia. Karena Indonesia bukan bangsa asli. Aceh adalah Aceh. Aceh bukan Indonesia. Aceh bukan Yahudi. Aceh bukan Israel. Aceh bukan Belanda. Aceh bukan Amerika. Siapapun dan dimanapun, atas nama bangsa Aceh berkewajiban untuk membebaskan dirinya, keluarganya, masyarakatnya, lingkungannya, wilayahnya, negaranya atas tindakan kebiadaban bangsa murka yang disebut dengan neokolonialisme Indonesia di Aceh. Apakah dia orang Aceh? Apakah dia orang Papua? Apakah dia orang Maluku? Apakah dia orang Dayak? Apakah dia orang Jawa sendiri? Apakah dia orang Sunda? Apakah dia bangsa-bangsa yang ada di Nusantara? Akibat kezaliman ini sudah terasa hari ini. Tindakan kebiadaban bangsa barbar yang disebut Indonesia bisa dibuktikan secara kasat mata. Mereka menamakan negara, tetapi tindakannya sangat biadab dan bandit. Bangsa dia sendiri aja dianiaya, apalagi bangsa yang lain. Buktikan hari ini. Ada ijazah palsu, ada minyak oplosan, ada KTP palsu, ada manusia palsu akibat perkawinan palsu, buku nikah palsu, tindakan palsu, kebijakan palsu. Ini akibat manusia-manusia yang dikutuk oleh Yang Maha Kuasa selaku Sang Khalik pencipta di muka bumi ini. Kenapa di satu pulau yang namanya Kalimantan, kalau orang Inggris disebut Borneo, ada 3 negara di situ. Malaysia Timur, Sarawak, Kuching, Sabah, Kinabalu, dan di situ ada Brunei Darussalam dengan konsep Islamnya. Nah, begitu juga Malaysia. Kenapa 2 negara itu maju? Padahal mereka di satu daratan satu pulau yang disebut dengan Pulau Kalimantan atau Borneo. Kenapa Indonesia dengan sumber daya alamnya, general resourcesnya luar biasa, tapi kenapa mereka hidup morat-marit, pontang-panting, di bawah garis kemiskinan? Kenapa Malaysia maju? Kenapa Malaysia beradab? Kenapa Brunei beradab? Kenapa mereka hidupnya luar biasa? Tidak ada yang diganggu, tidak juga diganggu. Begitu juga alam bersahabat dengan Malaysia, bersahabat dengan Brunei, pada di satu daratan. Tidak pernah kita lihat bahwa ada tenggelam kapal laut, ada jatuh pesawat terbang, ada bumi dan tidak ada banjir ini itu. Kenapa di Indonesia cuma gitu? Maka buka hatimu, wahai manusia, sebagai ciptaan Allah. Kenapa kamu murka kepada Allah? Kenapa kamu ciptakan hukum di atas kehendakmu? Pada yang berhak menentukan hukum adalah Allah. Baca Quran itu baik-baik, maka jangan menjadi manusia munafik. Kesadaran suatu bangsa karena jiwa dan semangatnya tunduk di bawah perintah Tuhan, di perintah Allah. Kenapa ada musibah mulai dari Aceh kena tsunami, tsunami di Padang, tsunami di Yogyakarta, di mana-mana. Meletus gunung berapi, bencana alam, musibah di sana sini. Kenapa? Karena mereka ingkar kepada Allah, mereka murka kepada Allah. Pembunuhan yang terjadi di seluruh Indonesia sudah titik nadir. Sudah sampai ke ujung hidung, di atas mulut. Kalau kata orang Papua, darah bangsa Papua sudah di tangan Tuhan. Kami siap untuk merdeka, katanya. Apakah orang Aceh tidak ada berjiwa semangat itu? Begitu juga bangsa-bangsa di luar Pulau Jawa. Begitu juga bangsa Jawa sendiri. Sebenarnya bangsa Jawa itu bukan suku. Bangsa Jawa dia. Bangsa Sunda dia. Bangsa Banten dia. Bangsa Betawi dia. Bangsa Madura dia. Kenapa harus di bawah sistem Indonesia? Yang dikonstruksikan, yang dibuat propaganda oleh Yahudi Amerika.
setelah Perang Dunia Kedua, mereka menciptakan Indonesia untuk melumpuhkan, untuk menghancurkan kerajaan-kerajaan Islam, kesultanan-kesultanan Islam. Karena Yahudi takut dengan kekuatan Islam di seluruh Nusantara. Maka dibentuklah Indonesia sebagai negara sekuler untuk menjahanamkan kesultanan Islam seluruh Nusantara. Mulai Kesultanan Aceh sampai Kesultanan Ternate. Ini perlu dipahami. Jika ada manusia yang melupakan sejarah, jika ada manusia yang melupakan masa lalu, dia bukan manusia yang benar-benar memarwah, tapi manusia biadab. Dia melupakan sejarah peradabannya, dia melupakan sejarah nenek moyangnya, dia melupakan segala-galanya. Ini manusia yang sangat ironis. Kenapa? Hari-hari dia sholat. Sholat itu dia tahu dah akibat sejarah Islam. Dia tahu tentang peradaban Islam, peradaban dunia, dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad. Dari mana dia tahu kalau bukan sejarah? Nah, maka kesimpulannya, ketika penjajah itu tidak berpegang teguh pada hukum Tuhan, hancurlah manusia itu. Jadi apa yang kita bisa simpulkan? Perjuangan bangsa Aceh, perjuangan mana-mana bangsa di dunia ini, khususnya di luar Pulau Jawa, itu hak bangsa asli. Sesuai dengan apa yang dilaksanakan hari ini di gedung PBB. Memuliakan bangsa asli itu bagian daripada peradaban. Memuliakan bangsa asli itu merupakan sebuah keadilan. Memuliakan bangsa asli di muka bumi itu merupakan peace and justice. Ketika ada antek-antek penjajah khususnya di Aceh sesuai dengan lagu yang disiarkan, dikomandankan oleh adinda kita, Tunku Pahmi Fauzan, yang memiliki darah pejuang. Ini mesti kita hayati, kita masuk dalam kota kita. Karena Aceh bukan milik seseorang, Aceh itu milik bangsa Aceh. Aceh itu bukan milik bangsa murka seberang lautan sana. Bangsa Aceh memiliki haknya untuk merdeka yang tidak bisa dilarang oleh siapapun sekalipun malaikat. Karena perjuangan Aceh adalah perjuangan Islam. Perjuangan Aceh adalah fardu ain. Tidak ada seorang pun yang berani melarangnya. Hanya bisa dia berdoa dan berjuang untuk kebebasan di dunia dan akhirat untuk menuju surga dan Jannatul Naim. Jadi apa yang disuarakan oleh adinda kita perlu diapresiasi, sehingga beliau ini tetap semangat untuk menuju sebuah peradaban Islam. Hanya para pejuanglah yang merasakan nilai-nilai perjuangan. Ketika menjadi seorang pesuruh atau yang disebut dengan pembantu, atau yang disebut dengan asisten, atau yang disebut dengan sarung jarwagaki penjajah. Mulai dari gubernur sampai kecil di seluruh Indonesia, dia sudah kehilangan wibawanya, kehilangan marwahnya sebuah bangsa yang merdeka. Habislah kehidupannya, hilanglah nilai-nilai kemuliaannya. Maka di kesempatan yang berbahagia ini, di malam yang cukup indah ini, kita adalah pelaku sejarah. Kita adalah bangsa yang merdeka. Kita adalah menceritakan hak kita sendiri, bukan menceritakan hak orang. Yang perlu saya sampaikan, tetap semangat dan istiqamah, wajib lawan kezaliman dimanapun. Itu prinsip Islam. Itu prinsip fisabilillah, jihad dan syahid. Jadi poinnya apa? Kita berdoa kepada saudara kita yang mewakili bangsa Aceh di PBB. Supaya dimudahkan segala urusannya. Dimudahkan segala cita-citanya. Karena bangsa Aceh, bangsa Papua, bangsa Maluku, juga bangsa Jawa sendiri. Bangsa Sunda, bangsa yang ada di Pulau Jawa sendiri. Memiliki cita-cita seperti cita-cita bangsa Aceh. Karena Indonesia tidak memiliki legalitas dia. Tetapi kenapa ada bangsa? Kenapa dia diakui dunia? Karena pemaksaan kehendak akibat kelompok yang bersenjata menamakan dirinya Indonesia seperti United States Amerika hari ini. Padahal Amerika itu terdiri dari bangsa-bangsa yang ada di Inggris besar, Scotland, Irlandia Utara, Irlandia, Dublin, Wales apa? Wales ya, bahasa Arab. Scotland, Irlandia, United Kingdom. Mereka berasal dari bangsa-bangsa Inggris. Dia diusir
bangsa asli Indiana. Dia bertapak dan menjadi United States of America. Itu bangsa luar yang menamakan dirinya United States of America. Mereka bukan bangsa, maka disebut United States. Indonesia bukan bangsa. Indonesia hanya sebuah nama. Hari ini di belakangnya adalah bangsa-bangsa yang ada di Nusantara. Tetapi mereka ingkar kepada Tuhannya, ingkar kepada nenek moyangnya, menghilangkan sejarah peradaban bangsa-bangsa asli. Maka ketika PBB menjalankan fungsinya sebagai lembaga perserikatan bangsa-bangsa untuk memuliakan bangsa asli, di sini hilanglah rasa Indonesia, karena Indonesia bukan bangsa asli. Aceh adalah Aceh. Aceh bukan Indonesia. Aceh bukan Yahudi. Aceh bukan Israel. Aceh bukan Belanda. Aceh bukan Amerika. Tetap semangat istiqamah, wajib lawan kezaliman di muka bumi.